Baik, selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat melakukan aktivitas meskipun di rumah aja selama pandemi yang telah terjadi saat ini. Nah, di sini saya perwakilan dari kelompok 3 atas nama Niputu Chandra Kasusanti, NIM 19103017. Di sini saya akan mempresentasikan laporan yang telah kami buat yang berjudul Analisa Proses Bisnis Sistem Informasi Penjualan Obat pada Apotik Cemenggaon Pharma. Nah, sebelumnya kami berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Analisa Proses Bisnis, yaitu Ibu Kadek Aryasih, karena telah membimbing kami melakukan revisi ataupun memberikan materi sehingga kami dapat menyelesaikan laporan ini. Nah, saya mulai saja. Apotik Cemenggaon Pharma ini merupakan sebuah apotik yang bisa dibilang baru beroperasi selama kurang lebih 8 bulan. Apotik ini terletak di Jalan Raya Celuk Sukawati, Gianyar. Nah, pada apotik ini seluruh proses bisnis yang terjadi masih bersifat konvensional, di mana seperti contohnya pada sistem pengolahan data obat itu masih manual dan dan proses pencatatan transaksi penjualan juga masih dicatat di dalam sebuah buku. Begitupun laporan pendapatan yang masih harus menghitung secara manual dengan kalkulator. Lanjut. Alasan melakukan analisis sistem di sini untuk mengetahui jalannya proses bisnis yang berlangsung pada Apotik Cemenggaon Pharma, di mana seperti yang sudah saya jelaskan tadi, mulai dari proses pengolahan data obat itu masih dicatat oleh bagian admin di dalam sebuah buku pembelian obat. Nah, selanjutnya di bagian pencatatan transaksi jika ada penjualan obat itu juga masih dicatat di dalam buku penjualan. Selanjutnya juga di dalam pembuatan laporan pendapatan bulanan pada apotik, bagian admin juga harus merekap seluruh hasil penjualan dan menjumlahkannya menggunakan kalkulator. Semua data penjualan, data obat itu hanya tersimpan di dalam sebuah buku saja. Permasalahan-permasalahan. Nah, yang pertama adalah di bagian admin kesulitan dalam pengolahan data obat yang masih manual, di mana memang si admin ini masih mencatat obat yang masuk ataupun obat yang keluar di dalam sebuah buku. Nah, menurutnya itu prosesnya lumayan lama karena misalnya jika ia ingin mencari data-data obat. Nah, jika ia ingin mencari data obat, ia harus membuka lagi buku catatan obat yang masuk ataupun melihat lagi arsipan-arsipan nota pada pembelian sebelumnya. Nah, yang kedua, di bagian si kasir itu pencatatan transaksi penjualan yang kurang efektif karena setiap terjadinya penjualan obat, si bagian kasir ini harus mencatat satu persatu transaksi yang terjadi pada sebuah buku penjualan. Nah, yang ketiga adalah permasalahan di bagian si admin, kesulitan dalam pembuatan laporan pendapatan apotik. Nah, karena dari awal sudah semua sistemnya secara manual, tentu saja pada akhir proses pembuatan laporan juga si admin merasa kesulitan karena memang harus manual sistemnya begitu. Jadi si admin harus menjumlahkan, mencari rekapan data dan menjumlahkannya dengan kalkulator sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Selanjutnya adalah identifikasi penyebab masalah. Nah, tadi saya sudah sebutkan ada 3 permasalahan. Nah, di sini saya akan menjelaskan penyebab permasalahannya. Yang pertama tadi adalah admin kesulitan dalam pengolahan data obat yang masih manual. Di sini penyebabnya yaitu data obat yang masuk dan keluar masih dicatat di dalam sistem pembukuan sehingga nantinya pencarian data obat mengalami kesulitan karena harus lagi mencari arsipan nota pada saat pembelian obat. Yang kedua, permasalahannya itu pencatatan transaksi penjualan yang kurang efektif. Jadi penyebabnya itu adalah pada bagian kasir masih mencatat satu persatu transaksi penjualan pada buku penjualan. Nah, karena pencatatannya yang masih manual sehingga membutuhkan proses dan waktu yang cukup lama. Misalnya, dalam satu kali transaksi membutuhkan waktu kurang lebih 3 menit untuk mencatat penjualan pada buku penjualannya. Dan selain itu juga penyebabnya itu bisa akibatnya itu adalah pemborosan tinta, pena, dan buku. Selanjutnya,
permasalahannya itu adalah kesulitan dalam pembuatan laporan pendapatan. Nah, penyebabnya itu adalah admin harus mengecek lagi data transaksi pada hari-hari sebelumnya pada buku penjualan. Selanjutnya, admin harus merekap hasil pendapatan per hari dengan menggunakan kalkulator dan bisa saja terjadi kesalahan penghitungan. Selanjutnya adalah identifikasi titik keputusan. Nah, setelah saya tadi jelaskan adanya 3 permasalahan dan penyebab masalah di apotek Cemenggaon ini, jadi kami dapat mengidentifikasikan titik keputusan. Yang pertama, pada proses pengolahan atau pendataan obat. Di sini, jika kita membuatkan suatu sistem untuk memudahkan proses pengolahan atau pendataan obat sehingga pengolahan data obat dari manual ke sistem itu akan lebih baik. Selanjutnya, yang kedua, identifikasi titik keputusan pada proses pengolahan data transaksi penjualan. Nah, jika kita buatkan suatu sistem, maka tidak lagi si bagian kasir ini harus mencatat satu persatu ke dalam sebuah buku. Itu tentu saja membutuhkan waktu yang cukup lama, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu, titik keputusan yang ketiga, yaitu pada proses pembuatan laporan pendapatan apotek. Jadi di sini kita ingin buatkan suatu sistem untuk memudahkan si admin untuk membuat laporan pendapatan pada apotek. Selanjutnya, yaitu identifikasi titik keputusan penyebab masalah. Jadi kan tadi penyebab masalahnya itu sudah saya jelaskan, ya seperti data obat yang masuk dan keluar masih dicatat dalam sistem pembukuan. Titik keputusannya itu di mana permasalahannya itu terjadi pada proses pengolahan atau pendataan obat, sehingga kita bisa buatkan sebuah sistem untuk mempermudah si bagian admin dalam pengolahan data obat. Aplikasinya itu pada buku pemasukan obat. Lalu yang kedua, sistem pencatatan transaksi penjualan masih menggunakan penulisan di buku penjualan. Nah, titik keputusannya itu berarti yang bermasalah di sini itu di bagian sistem pengolahan data transaksi penjualan. Jika kita buatkan suatu sistem, maka akan mempermudah si bagian kasir dalam melakukan pengolahan data transaksi penjualan dan tidak lagi mencatat di dalam buku penjualan obat. Lalu yang ketiga, admin harus mengecek lagi data transaksi pada hari-hari sebelumnya pada saat akan membuat laporan pendapatan. Nah, di sini yang bermasalah itu juga pada pembuatan laporan. Di sini jika kita buatkan suatu sistem itu mungkin akan mempermudah si bagian admin dalam pembuatan laporan pendapatan dan ia tidak lagi harus menotalkan atau menjumlahkan seluruh jumlah transaksi dengan menggunakan kalkulator yang dicatat pada buku besar laporan pendapatan. Lanjut, identifikasi personel kunci. Di sini siapa-siapa saja yang terlibat dalam proses bisnis yang sedang berjalan dalam apotek Cemenggaon Pharma. Yang pertama adalah pemiliknya, yang kedua di bagian kasirnya, yang ketiga si admin, dan yang terakhir adalah supplier, di mana obat-obatan yang dijual pada apotek ini dibeli pada pasar besar farmasi atau yang disebut dengan supplier sebagai pihak penyedia obat. Selanjutnya adalah jika misalnya nanti kita buatkan sebuah sistem, maka yang terlibat dalam sistem tersebut adalah pemilik apotek, yang kedua di bagian kasir, dan yang ketiga adalah di bagian si admin. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nama saya Nilu Firdayanti, NIM 19103031. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang kelompok kami ambil. Yang pertama, kami mengumpulkan data primer dengan metode observasi dan metode wawancara. Yang kedua, kami mengumpulkan data sekunder dengan metode dokumentasi dan metode studi kepustakaan. Yang pertama, metode observasi. Di sini observasi dilakukan pada apotek Cemenggaon dengan cara melakukan pengamatan terhadap subjek yang diteliti. Dalam hal ini, pengamatan dilakukan untuk mengetahui alur proses bisnis yang sedang berjalan pada apotek dan menganalisis proses pencatatan penjualan pada apotek yang masih menggunakan sistem manual. Yang kedua, wawancara. Di sini kami
Di sini wawancara kami berlokasi di ruang tunggu Apotik Cemenggaon dengan narasumber Teresia Kadek Adianti sebagai admin apotik pada hari Jumat 17 April 2020. Di sini contoh pertanyaan yang kami ajukan pada saat itu. Yang pertama, bagaimana proses penjualan obat pada apotik ini? Yang kedua, apa sajakah kendala jika proses pencatatan tersebut dilakukan secara manual? Yang ketiga, apa ada solusi mengatasi kendala tersebut? Yang ketiga di sini adalah dokumentasi. Di sini kami hanya dapat mengambil dokumentasi buku penjualan harian Apotek Cemenggaon. Dokumentasi list obat dan keuntungan kerugian atau laporan pendapatan dari apotek ini tidak kami dapatkan karena itu merupakan rahasia dari Apotek Cemenggaon. Yang ketiga di sini adalah kepustakaan. Di sini dokumen contoh dari data sekunder. Di sini kami mengambil contoh dari referensi dari internet dan referensi jurnal, contohnya yaitu Sistem Informasi Penjualan Obat pada Apotek Dharma Husada Jepara berbasis multi-user. Saya atas nama Nikade Wika Puspasari, NIM 19103015. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan proses pengolahan data obat pada Apotek Cemenggaon Pharma. Yang pertama, dimulai dari admin membuat data pesanan, kemudian admin memesan obat, lalu setelah itu supplier menerima nota pesanan obat. Kemudian supplier akan mengirim pesanan obat. Selanjutnya, admin akan menerima pesanan obat dan melaporkan penerimaan obat kepada pemilik. Kemudian pemilik menerima data penerimaan obat. Yang kedua yaitu proses pencatatan transaksi penjualan yang sedang berjalan. Dimulai dari pembeli mendatangi apotek, kemudian pembeli melakukan pemesanan obat, kemudian bagian kasir akan mengecek ketersediaan barang, apakah stoknya tersedia atau tidak. Jika tidak, proses kembali ke pembeli dan kasir mencatat stok obat yang habis. Jika obatnya ada, kasir akan mengambil obat dan menyerahkan ke pembeli. Lalu setelah itu terjadi transaksi penjualan dan kasir mencatat obat yang terjual. Yang ketiga yaitu proses pembuatan laporan pendapatan Apotek Cemenggaon Pharma. Dimulai dari admin menerima rekapan data penjualan, kemudian admin membuat laporan pendapatan dengan menjumlahkan semua transaksi yang terjadi dengan kalkulator. Yang ketiga, admin memberikan laporan pendapatan kepada pemilik dan pemilik menerima laporan pendapatan. Ini sistem pengolahan data obat yang sedang berjalan pada Apotek Cemenggaon Pharma. Yang selanjutnya merupakan sistem penjualan yang sedang berjalan pada Apotek Cemenggaon Pharma. Dan yang ini merupakan sistem pembuatan laporan yang sedang berjalan pada Apotek Cemenggaon Pharma. Yang selanjutnya yaitu sistem yang diajukan. Yang pertama, proses pengolahan data obat yang diajukan. Dimulai dari apabila pada sistem database obat yang telah habis, maka admin menginputkan data pesanan kepada supplier. Kemudian admin memesan obat. Selanjutnya supplier akan menerima nota pesanan obat dan bukti pembayaran. Dan supplier mengirim pesanan obat. Kemudian admin akan menerima pesanan obat dan admin melaporkan penerimaan obat kepada pemilik. Lalu pemilik menerima data pesanan obat. Yang kedua yaitu proses pencatatan transaksi penjualan obat. Dimulai dari pembeli memesan obat, kemudian kasir login sistem terlebih dahulu, lalu mengecek ketersediaan obat pada sistem dan database stok obat. Jika stoknya ada, maka kasir menginput obat terjual. Jika stoknya kosong, maka
admin akan menginputkan stok obat yang kosong. Kemudian kasir menyerahkan obat, lalu pembeli menerima bukti pembayaran. Yang ketiga, proses pembuatan laporan pendapatan yang diajukan. Dimulai dari admin menerima rekapan data penjualan pada sistem, kemudian admin membuat laporan pendapatan dan menginputkan semua transaksi yang terjadi. Yang ketiga, yaitu laporan pendapatan selesai dibuat. Kemudian yang keempat, pemilik akan menerima laporan pendapatan setelah login ke sistem. Ini merupakan sistem pengolahan data obat yang diajukan. Berikutnya merupakan sistem pencatatan transaksi penjualan yang diajukan. Dan ini merupakan sistem pembuatan laporan pendapatan yang diajukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya tutup dengan terima kasih.